Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Kau yang telah pimpin kami, Kau yang telah nyatakan dirimu kepada kami dan membawa kami untuk boleh datang mengenal pada Kristus. Pada malam ini kami akan merenungkan mengenai salib Kristus, kemuliaan salib yang menyelamatkan kami. Maka biarlah Engkau yang pimpin setiap kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau yang pimpin hamba untuk sungguh-sungguh dengan penuh kuasa menyampaikan kebenaran firman yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11 kita baca secara bergantian. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu seterusnya sampai ayat yang ke-11 kita bergantian. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam muka Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. dan dalam penghormatan manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika kita melihat kepada salib, kita akan menemukan ini sebagai sebuah paradoks. Bagi dunia, salib adalah simbol dari kehinaan, simbol dari kekalahan dan tragedi. Tetapi bagi kita, justru salib ini adalah inti dari iman kita. Ini adalah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka kita melihat salib sebagai kemuliaan. Suatu paradoks yang berbeda. Dunia melihatnya sebagai kehinaan, sedangkan kita melihatnya sebagai melalui saliblah kemuliaan Kristus terpancar. Nah, disinilah kita akan membahas kemuliaan Kristus seperti apa yang dimaksud, yang terpancar melalui salib itu. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, dikatakan, Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika kita membaca ayat ini, kita akan menemukan kalau salib itu bukan hanya sekedar sarana untuk Yesus dipermuliakan. Tetapi salib itu adalah kemuliaan Yesus itu sendiri. Bukan cuma ketika Kristus bangkit dari kematian, kemudian dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, maka disebut dia dipermuliakan. Tetapi kalau kita melihat, menurut Paulus, bahkan dalam peristiwa salib, itu Kristus dipermuliakan. Bukan hanya sarana untuk Kristus dipermuliakan, tetapi salib adalah bagian dari kemuliaan Kristus itu sendiri. Maka kita bisa melihat, ketika mengatakan salib itu sebagai kemuliaan Tuhan, kita tentu tidak bisa memisahkan antara yang disebut kemuliaan itu adalah kebangkitan karena Kristus mengalahkan maut, tetapi kita bisa melihat salib itu juga adalah bagian dari kemuliaan Kristus. Maka kita bisa melihatnya seperti mata uang koin, itu punya dua sisi. Kita melihat kebangkitan Kristus dan juga kematian Kristus di atas kayu salib. Itu sama-sama sebagai kemuliaan Kristus. Pada umumnya kita orang dunia, tentu kita tidak suka kekalahan. Kita tidak suka dengan kematian. Kita akan mengatakan yang menaklukkan kematian itu, yang bangkit itu, yaitulah yang disebut dengan kemenangan. Itulah yang disebut dengan kemuliaan. Tapi bagi Paulus, bukan sekedar kebangkitan, tetapi justru ketika Kristus sudah mati di atas kayu salib, itu juga menunjukkan kemuliaan Kristus. Di sini kita akan melihat secara lebih mendalam, apa yang dimaksud dengan kemuliaan Kristus di atas kayu salib. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan salib. Dan kita mundur lagi sedikit. Kalau kita melihat zamannya Paulus, kita melihat zamannya para rasul, ketika Filipi ini ditulis kepada jemaat yang mereka familiar sebenarnya dengan salib. Pada zaman itu ada dua pandangan kurang lebih mengenai salib. Dan memang keduanya itu tidak positif, pandangannya negatif. Yang pertama, kalau kita melihat orang Romawi
di mana Kristus itu disalib, itu kan hukumannya orang Romawi. Bagi orang Romawi, salib itu adalah satu kehinaan yang besar. Sesuatu yang begitu mengerikan. Ada seorang filsuf negarawan bernama Cicero. Dia itu bahkan mengatakan, salib itu adalah bentuk hukuman paling kejam dan menjijikkan pada zaman itu. Bahkan Cicero itu mengatakan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jauhkan bahkan istilah salib itu dari orang-orang Romawi. Bukan hanya dari tubuh orang Romawi, tetapi juga dari pikiran, dari mata, dan dari telinga warga negara Romawi. Gampangnya, Cicero mengatakan, kita menyebut salib, kita memikirkan salib, mendengar akan salib bagi orang Romawi, itu sudah suatu hal yang mengerikan, satu hal yang sangat hina. Maka orang yang dihukum salib, itu adalah orang yang ya kejahatannya sudah luar biasa bagi orang Romawi. Dan itulah yang diterima oleh Yesus Kristus. Kemudian pandangan yang kedua mengenai salib dari orang Yahudi. Coba kita buka Ulangan pasal 21 ayat 23. Ulangan 21 ayat 23 saya bacakan. Maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu. Tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Di sini dikatakan, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Maka bagi orang Ibrani, bagi orang Yahudi, Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, itu terkutuk oleh Allah. Maka kita melihat, dari orang Romawi mengatakan, dia sedang dikutuk, dia sedang dihukum dengan hukuman yang paling najis. Dari orang Yahudi ketika melihat salib, melihat Kristus, mengatakan dia sedang dikutuk oleh Allah. Maka di sini kita melihat Kristus bagi orang Yahudi itu dianggap sudah berada di luar perjanjian, sudah dikutuk oleh Allah. Dan kalau kita melihat peristiwa salib, mulai dari perjalanan, mulai dari pengadilan Tuhan Yesus, kemudian perjalanan Via Dolorosa, sampai akhirnya mati tergantung di Bukit Golgota, kita akan melihat simbol-simbol ini. Pertama, Tuhan Yesus ini kan ketika dia diadili karena dituduh menista agama Yahudi. Maka dia seharusnya itu diadili oleh imam besar Yahudi. Dan kalau imam besar Yahudi yang mengadili, maka seharusnya kalau umat Yahudi diadili oleh imam besar, pengadilannya itu harusnya ada di Bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus diadili di mana? Di tempat Pontius Pilatus. Maka di sini terlihat Tuhan Yesus tidak dianggap sebagai umat Yahudi. Dianggap dia diadili di tempatnya orang najis, tempatnya orang Romawi, Pontius Pilatus, di luar perhitungan sebagai umat perjanjian. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga dia harus membawa salibnya pergi jauh keluar dari gerbang kota, menjauh dari kota, tempat di mana umat Tuhan bersekutu, tempat di mana umat Tuhan tinggal. Dia harus keluar gerbang kota, membawa salibnya dan sampai ke Bukit Golgota. Mati di luar gerbang kota. Ini juga satu simbol bahwa Tuhan Yesus itu tidak diperhitungkan sebagai satu persekutuan dengan umat Tuhan. Dia terhitung sebagai orang yang di luar gerbang kota. Mati di luar gerbang kota. Maka di sini Yesus Kristus yang ketiga juga kita melihat dia dihukum sebagai dengan cara hukuman orang Romawi. Kita melihat dia benar-benar ada di luar dari umat Tuhan. Diperhitungkan sebagai tidak masuk dalam umat Tuhan. Tetapi apa yang Kristus lakukan? Kita tahu. Dia rela diperhitungkan di luar dari umat Tuhan. Diperhitungkan di luar dari persekutuan dengan Tuhan. Agar kita yang dari luar itu bisa masuk dalam umat Tuhan. Ini salah satu paradoks, salah satu yang indah dari salib. Dia rela diperhitungkan terkutuk agar kita diperhitungkan untuk menjadi umat Tuhan. Karena itulah ketika kita melihat salib bagi orang Yahudi, salib ini benar-benar satu batu sandungan. Jadi kalau kita lihat dari surat Korintus misalnya, 1 Korintus pasal 1 ayat 23, dikatakan bahwa ya salib itu sandungan bagi orang Yahudi.
Kenapa mereka mengatakan itu sandungan? Kita sudah tahu alasannya tadi. Itu hukuman yang memang mengerikan bagi orang Roma, dan itu memang adalah bukti bahwa orang yang dihukum mati di atas kayu salib itu dikutuk. Menerima kutukan dari Tuhan sendiri. Tetapi justru ketika kita melihat salib itu, justru dalam hinaan salib, dalam kondisi Kristus yang dia terhitung sebagai orang yang di luar persekutuan dengan Tuhan, di salib itulah kita melihat kasih dan keadilan akan Allah justru bertemu. Inilah keindahan dari salib, inilah kemuliaan dari salib. Maka kalau kita melihat menurut Paulus, salib itu justru menjadi dasar dari doktrin pendamaian. Ketika Yesus Kristus harus terhitung sebagai orang yang di luar persekutuan dengan Tuhan, justru disitulah kita bisa berdamai dengan Tuhan. Kalau kita buka Roma 5 ayat 1-11, mari kita baca. Kita baca ayat yang cukup panjang ini secara bergantian. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ke iman kepada kasih karunia. Dan kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan mendengar kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, Ketabahan menimbulkan uji, dan uji menimbulkan pengharapan. pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperamaikan pasti akan diselamatkan oleh Dia. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab melalui Dia, kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Dan kita buka Galatia 3 ayat 13. Saya bacakan Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Maka di sini, kutukan tadi, hal yang begitu mengerikan itu, terhitung di luar umat Tuhan, itu justru menjadi dasar keselamatan bagi kita, bagi umat Tuhan. Itulah kemuliaan salib. Kristus yang tahtanya ada di surga, Dia turun ke dunia, justru untuk memperoleh kehinaan dan mati. Disinilah salib itu dinyatakan, disinilah salib itu dimuliakan. Kemuliaan Kristus itu bukan kemuliaan yang berdasarkan dia punya kekayaan, atau dia punya status, atau dia punya apapun yang tampaknya bagi dunia itu mulia. Bukan di sana, tetapi justru kemuliaan Kristus ketika Dia turun ke dunia, mengosongkan setiap apa yang Dia miliki. Bukan cuma sekedar Dia tidak memperhitungkan dirinya sebagai anak Allah misalnya, sebagai Tuhan yang Dia bisa memerintahkan malaikat, manusia juga umatnya kalau tidak mau menerima Dia, Dia bisa langsung mengutuk begitu saja. Bukan itu yang jadi kemuliaan Tuhan. Tetapi justru ketika Dia mengosongkan itu semua dan Dia mau mati di atas kayu salib. Itulah kemuliaan Tuhan. Nah, karenanya kita dapat memandang salib itu mulia. Setidaknya kita akan bahas dalam 3 poin utama. Yang pertama, melalui salib kita melihat salib adalah tempat bertemunya keadilan dan kasih Allah. Kemudian yang kedua, salib adalah tempat rekonsiliasi sejati antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Kemudian yang ketiga, salib adalah tempat di mana Kristus menggenapi perjanjian. Ia mengalahkan iblis dan menunjukkan kasih serta ketaatan yang sempurna kepada Bapa.
Kita akan lihat satu persatu bagian ini. Yang pertama, salib adalah tempat bertemunya keadilan dan kasih Allah. Untuk mengerti ini, kita harus mundur sedikit, mundur dari awal dalam narasi penciptaan. Allah adalah kasih, kita tahu itu. Maka ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, tentu saja manusia juga diciptakan sebagai makhluk kasih, makhluk relasional. Allah mengasihi antar pribadi Allah Tritunggal, manusia juga diciptakan untuk bisa mengasihi Allah, meresponi kasih Allah, dan juga akhirnya Allah memberikan penolong kepada manusia untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka kita bisa melihat di sini ada kasih yang bersifat vertikal, kasih kepada Allah, meresponi firman Allah. Allah mengasihi manusia, manusia juga bisa mengasihi Allah dengan meresponi firman-Nya, dan kasih yang horizontal. Adam mengasihi Hawa, Hawa juga mengasihi Adam. Pada awalnya Allah ciptakan manusia dengan kasih ini. Dan kasih itu juga berbeda dengan, ya kalau Tuhan menciptakan robot, kita menciptakan AI misalnya, manusia menciptakan AI. AI itu bisa ambil keputusan yang ya dia bisa menentukan betul atau salah. Tapi dia robot. Kalau kita kasih pertanyaan apapun, dia akan cari kemungkinan-kemungkinan jawaban yang paling tepat berdasarkan data yang dia punya. Tapi dia tidak bisa menentukan untuk dia mau melawan penciptanya atau tidak, atau dia mau ambil keputusan berdasarkan kehendak bebasnya sendiri. AI tidak bisa. Robot, ya kita tahu robot itu juga tidak bisa, tidak punya kehendak bebas sendiri. Nah, maka manusia yang diciptakan sebagai makhluk kasih, itu diciptakan untuk bisa meresponi kasih Allah, yang arti kata meresponi kasih Allah, itu kan berarti menurut kerelaannya dia, menurut kehendaknya dia. Kalau nggak ada ruang untuk bisa meresponi kasih Allah, ya itu namanya robot. Jadi maka manusia sebagai makhluk kasih, ada kemungkinan, ada potensi untuk dia melawan Tuhan. Kalau dia tidak punya potensi untuk melawan Tuhan, nggak punya kehendak bebas, ya itu namanya robot. Nah, singkat cerita, kita tahu ternyata manusia memilih untuk melawan Tuhan. Nah, dari sanalah relasi kasih antara Allah dan manusia dengan sesama itu rusak. Allah dan manusia yang tadinya bisa meresponi firman Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, ketika sekarang cuma mendengar suara langkah kaki Tuhan aja, langsung takut, langsung sembunyi. Adam yang tadinya begitu bertemu dengan Hawa langsung bikin puisi yang indah, inilah dia tulang dari tulangku, tubuh dari tubuhku. Puisi yang sangat indah, sekarang menjadi menyalahkan. Relasi kasih berubah menjadi relasi benci. Menjadi relasi ketakutan. Yang tadinya taat kepada Tuhan, jadi takut. Dan Tuhan sendiri, selain Tuhan adalah pribadi yang kasih, Allah yang kasih, tetapi dia juga adalah Allah yang adil. Maka ketika Allah yang adil ini melihat dosa, keadilan harus ditegakkan. Yang berdosa, yang melanggar firman Tuhan, harus dihukum. Apapun yang terjadi, hukuman harus ditegakkan. Dan dia begitu kudus, begitu adil dan kudus, yang tidak bisa melihat setitik pun dosa. Maka relasi dengan manusia, dengan Tuhan, itu benar-benar sudah terputus, benar-benar sudah terhalang oleh dosa. Karena dosa, Allah ketika melihat manusia, dia akan murka, akan menjatuhkan hukuman untuk manusia. Karena manusia itu adalah dosa adanya. Karena dosa, manusia yang tadinya harusnya itu dekat dengan Tuhan, justru menjadi takut dengan Tuhan. Takut dihukum, takut menerima murka Tuhan. Maka relasinya itu benar-benar sudah hancur berantakan. Relasi Tuhan dengan manusia, relasi vertikal sudah hancur, terhalang oleh dosa. Dan relasi horizontal seperti yang tadi saya katakan, itu juga sudah menjadi relasi benci, bukan lagi kasih. Nah, tetapi di sini Tuhan tetap adalah Tuhan yang kasih. Maka dia selain menjatuhkan hukuman kepada Adam dan Hawa, kepada manusia, semua manusia berdosa, maka mati. Pasti ada matinya. Secara relasi juga mati relasi Tuhan dengan manusia. Dan manusia juga harus diusir dari Taman Eden. Itu simbol persekutuan yang rusak. Simbol Tuhan tidak mau tinggal bersama dengan
manusia berdosa. Manusia dikeluarkan dari Taman Eden tadi. Simbol di luar persekutuan dengan Tuhan. Relasi ini rusak, tetapi Tuhan masih memberikan janji kepada manusia bahwa nanti keturunannya itu akan ada yang meremukkan kepala ular, akan ada yang mengalahkan iblis. Maka masih ada kesempatan bagi manusia, masih ada kasih yang Tuhan tunjukkan. Nah, karena itu dari sinilah, dari janji Tuhan bahwa nanti akan ada keturunan keturunan manusia yang akan meremukkan kepala ular, dan benar-benar ada satu orang manusia yang dia dengan sempurna masih bisa taat pada firman Tuhan. Yang dia seumur hidupnya tidak melanggar firman Tuhan, meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada seorang manusia ini. Maka Tuhan mengatakan, kepadanya lah aku berkenan, kepada seorang manusia ini. Dia tidak berdosa, dia tidak melawan firman Tuhan. Satu orang yang Tuhan berkenan kepadanya. Dan kita melihat manusia ini, Yesus Kristus, dia seumur hidup tidak berdosa, dia seumur hidup tidak melanggar hukum Taurat. Itu menunjukkan bahwa ya inilah kemuliaan dari Kristus. Dia tidak berdosa sama sekali seumur hidup. Dan semakin hari, semakin dia dewasa, semakin dia melayani Tuhan, semakin dia dipermuliakan oleh Tuhan. Bukan karena mujizatnya semakin banyak, bukan karena pengikutnya semakin banyak, tetapi semakin dia hidup semakin lama, godaan dari iblis itu semakin gencar menyerang dia. Penderitaan yang dia alami itu semakin mendekati salib, semakin berat penderitaan yang dialami. Maka kalau kita melihat teologi Yohanes, dikatakan semakin mendekati salib, itu Kristus semakin dipermuliakan. Dalam artian, Kristus semakin menunjukkan ketaatan yang penuh kepada Bapa di surga. Semakin susah tantangannya dia, semakin dia rela untuk menderita, sampai akhirnya puncaknya mati di atas kayu salib. Semakin dia dipermuliakan, semakin dia memperkenan Bapa di surga. Bukan karena dia semakin banyak pengaruhnya di dunia ini, tetapi karena dia semakin menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. 3 minggu yang lalu kita telah banyak belajar mengenai ketaatan aktif dan ketaatan pasif dari Kristus. Semakin dia mendekati salib, ketaatan pasif Kristus itu semakin ditantang dan dia menang. Kalau mengatakan ketaatan aktif, iya, Kristus memang mentaati Taurat Tuhan dengan sempurna. Tetapi kalau kita lihat semakin detik dia menuju kepada salib, sampai akhirnya malam terakhir ketika Tuhan Yesus mau disalib, dia sampai bergumul, berdoa, sampai keringatnya seperti darah yang bercucuran. Menunjukkan ketaatan pasif Kristus itu sedang ditantang berat-beratnya. Sampai akhirnya dia harus memikul salib, sampai akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Dia tidak melanggar ketaatan pasifnya, dia tidak melanggar firman Tuhan, dia tidak melanggar apa yang menjadi keinginan kehendak Bapa. Dia tetap mau, rela untuk mati di atas kayu salib. Dan disinilah kita juga melihat, semakin Kristus dipermuliakan di atas kayu salib, rencana kekal Allah untuk manusia itu harus mati menanggung dosa. Dan harus ada satu manusia yang memang benar-benar tidak berdosa sama sekali untuk menanggung dosa umatnya. Itu terjadi. Dan di atas kayu salib, ada satu manusia ini yang mau menanggung murka Allah atas dosa-dosa seluruh umat Tuhan, seluruh umat pilihan. Justru inilah yang akhirnya menunjukkan kemuliaan Yesus di atas kayu salib. Karena dia yang rela menanggung sendiri murka Allah yang seharusnya diberikan kepada umat Tuhan, yang seharusnya diberikan kepada kita. Maka di sini kita akan melihat di atas kayu salib murka Allah atas dosa manusia dipuaskan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu bukan untuk kita ditukar dengan iblis misalnya. Kan ada orang yang mengatakan kita ini dikuasai oleh iblis, maka Yesus Kristus mati untuk membeli kita dari iblis. Bukan seperti itu.
Kenapa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib? Karena Allah yang murka kepada manusia, itu murkanya harus dilampiaskan, manusia harus dihukum. Harus benar-benar manusia mati karena Allah murka terhadap manusia yang berdosa. Tetapi ada satu orang manusia sejati, manusia yang tidak berdosa ini, yang dia rela naik ke atas kayu salib, yang dia rela menanggung penderitaan, dan dia yang membayar murka Tuhan tadi, murka Bapa tadi, yang seharusnya ditimpakan kepada kita, seharusnya ditimpakan kepada semua orang yang berdosa, tetapi dia sendiri yang menanggung itu. Maka inilah kemuliaan salib yang pertama. Murka Allah dipuaskan di atas kayu salib. Yesus yang dihukum mati dan terkutub di atas kayu salib menunjukkan keadilan Allah itu telah ditegakkan melalui Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan di saat yang bersamaan, Yesus yang mati di atas kayu salib itu tentu juga menunjukkan bukti kasih Allah yang sempurna. Bukti kasih Yesus kepada Bapa yang sempurna, sehingga dia taat, rela menanggung segala penderitaan untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana Bapa, dan juga bukti kasih kepada umat Tuhan yang sempurna. Maka dari saliblah kita melihat keadilan dan kasih itu berjumpa secara mutlak, secara sempurna. Dan untuk kita mengerti ini, ya ada satu cerita ini sebenarnya entah cerita historis atau cerita dongeng. Sepertinya dongeng sih, cuman ya nggak apa-apa. Ini cerita yang sering digunakan untuk menunjukkan kasih dan keadilan itu bertemu di atas kayu salib. Pada zaman dulu di Rusia itu ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Samila. Mungkin beberapa pernah dengar cerita ini. Jenderal Samila ini hidup pada zaman Kekaisaran Tsar Rusia. Zaman Tsar Rusia itu sering revolusi. Sering terjadi revolusi, peperangan untuk memerdekakan kaumnya. Nah, Jenderal Samila itu adalah salah satu dari jenderal yang memimpin revolusi. Jadi dia harus pergi keluar dari kota dengan pasukannya, dengan membawa sejumlah peralatan perang yang memadai. Karena dia harus jauh dari kota, maka suplai untuk makanan, suplai untuk minuman, suplai untuk hidup itu juga harus benar-benar dibatasi, harus benar-benar dihitung jumlahnya berapa, nggak boleh sampai salah perhitungan. Karena kalau sampai salah perhitungan suplai makanan, itu kan bisa bikin dia pasukannya lemah, kalah perang. Nah, maka selain mereka juga harus menjaga senjata mereka dan fisik mereka juga harus menjaga suplai makanan. Suatu saat, ketika di tengah malam, tiba-tiba ditemukan ada orang yang masuk ke gudang makanan dan mencuri makanan dari pasukan itu. Pasukan yang menjaga pada awalnya masih belum terlalu sadar kalau ada orang yang mencuri. Tapi setelah melewati malam kedua, malam ketiga, malam keempat, orang ini terus mencuri. Lama-lama pasukan mulai sadar, ini ada orang yang diam-diam masuk. Dan ketika dihitung jumlah makanannya, memang sudah berkurang. Makanannya berkurang untuk sekitar 4 hari itu. Nah, ini kan bahaya, bisa bikin pasukannya lemah. Akhirnya prajurit ini memberi laporan kepada Jenderal Samila. Ini ada seorang pencuri. Dia mencuri makanan kita. Apa yang harus kita lakukan? Jenderal Samila sebagai jenderal tentu dia akan mengatakan, oke, kamu jaga baik-baik gudang makanan itu, tangkap penjahat itu, dan kalau penjahat itu tertangkap, beri dia hukuman yang paling mengerikan. Pada zaman itu, hukuman yang paling mengerikan itu hukuman cambuk. Cambuk dia sebanyak 50 kali. Nah, ketika dicambuk sebanyak 50 kali, itu kemungkinan mati. Jadi, hukuman sudah ditegakkan, keadilan sudah harus dijalankan, maka pada malam itu juga prajurit bersiap menjaga di gudang makanan. Singkat cerita, pada malam itu juga ternyata pencurinya datang lagi ke gudang makanan itu. Dan karena prajurit sekarang sudah siaga, maka ditangkaplah. Berhasil ditangkap pencurinya. Kemudian prajurit ini memberi laporan kepada Jenderal Samila. Dia mengatakan, Jenderal, pencurinya sudah ditangkap. Kemudian jenderal yang mendengar
kata itu dia begitu sukacita. Dia langsung mengatakan, oke, karena pencurinya sudah ditangkap, ya sudah besok langsung bikin panggung eksekusi, siapkan algojo yang akan mencambuk dia 50 kali. Ketika jenderal selesai mengatakan itu, prajuritnya maju sedikit lagi ke jenderal supaya dia bisa menjangkau telinganya jenderal dan berbisik kepada jenderal. Prajurit ini mengatakan, tapi jenderal, pencurinya itu ternyata ibumu sendiri. Jenderal yang dengar itu, dia bingung. Dia langsung merasa, bagaimana ibu saya sendiri yang mencuri, tapi keadilan harus tegakkan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, jenderal semalaman tidak bisa tidur. Dia sudah memerintahkan kepada prajuritnya untuk bikin panggung eksekusi, untuk menyiapkan algojo, untuk menghukum sang pencuri itu. Lalu apa yang harus dia lakukan? Semalaman dia tidak bisa tidur, dia pusing, dia bingung, dia merasa keadilan harus tegakkan. Tapi bagaimana dia ini ibuku sendiri? Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku mengasihi dia. Dia sudah mendidikku dari kecil sampai besar, sampai sekarang aku perang pun juga dia ikut menemaniku. Tapi dia mencuri, keadilan harus tegakkan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tak terasa ternyata sudah sampai pagi hari, sudah sampai jamnya eksekusi harus dijalankan. Dengan wajah lesu, dengan kelelahan, Jenderal Samila akhirnya harus duduk di tahtanya dan menyaksikan mamanya sendiri, ibunya. Itu dibawa oleh prajurit, disiapkan di panggung algojo. Kemudian prajurit membacakan, inilah pencuri yang telah mencuri pasokan makanan kita, hari ini dia harus dihukum cambuk. Nah, ketika prajurit itu sudah siap untuk meletakkan Ibu Jenderal Samila ke tempat penghukuman, tiba-tiba Jenderal Samila berteriak, stop! Kemudian dia membuka jubahnya dan dia mengatakan, lepaskan dia, saya yang harus dihukum cambuk ini. Saya yang menggantikan ibu saya untuk dihukum cambuk. Keadilan harus tegakkan, tapi saya mengasihi ibu saya. Maka akhirnya Jenderal Samila lah yang dihukum cambuk. Nah, dari sini kita bisa melihat ini satu gambaran Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu adalah untuk meredakan murka Allah, untuk memuaskan murka Allah yang seharusnya itu tertimpa kepada kita. Tetapi dia juga yang mengasihi kita, maka dia sendirilah yang memberikan dirinya untuk disalib, untuk mati, untuk menerima murka Allah itu. Jadi inilah kemuliaan salib yang pertama. Titik di mana keadilan dan kasih Allah itu bertemu secara sempurna. Kemudian kemuliaan salib yang kedua, melalui salib kita akan melihat, kita akan menerima rekonsiliasi yang sejati. Rekonsiliasi kita dengan Tuhan yang tadi sudah rusak oleh dosa, dan kita dengan sesama. Kalau kita melihat salib, setidaknya ada 3 ucapan penting Tuhan Yesus yang kita bisa renungkan mengenai rekonsiliasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang pertama, kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus yang pertama kali di atas kayu salib, dia mengatakan, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah permintaan untuk pengampunan, permintaan untuk rekonsiliasi antara Tuhan dengan manusia. Dan kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ampuni mereka, itu tentu bukan hanya mereka yang mengadili Tuhan Yesus, bukan hanya mereka yang menghina Tuhan Yesus pada waktu itu, bukan hanya mereka yang menggantungkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetapi mereka yang menyebabkan Tuhan Yesus disalib. Ketika kita mengatakan mereka yang menyebabkan Tuhan Yesus disalib, maka itu bukan cuma sekedar prajurit ataupun orang-orang yang imam besar yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, tetapi kita semua umat Tuhan yang menyebabkan Yesus Kristus disalib. Kenapa dia disalib? Untuk meredakan murka Allah kepada umat Tuhan. Maka kita yang disebut sebagai umat Tuhan, kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus disalib. Karena dosa kitalah yang kita lakukan hari ini, yang kita lakukan besok, yang kita lakukan seumur hidup kita. Karena kitalah dosa kita, maka 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Maka ketika Tuhan Yesus katakan, ampuni mereka,
Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bukan kepada prajurit itu saja. Tetapi ampunilah kita yang jadi umat Tuhan, yang menyebabkan Yesus Kristus yang harus mati di atas kayu salib. Bapa melihat Kristus, Bapa mendengarkan doa syafaat Tuhan Yesus ini, maka kita diampuni oleh Bapa. Kita beroleh rekonsiliasi pada Bapa. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan kepada penjahat di sebelah Tuhan Yesus, hari ini kamu akan ada bersamaku di Firdaus. Kembali lagi, nuansa tadi keluar dari Taman Eden, itu adalah keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Dan kali ini ada seorang penjahat, seorang yang benar-benar itu simbol dari kita, penjahat yang seumur hidup berbuat jahat, seumur hidup lupa akan Tuhan, tidak menjalankan firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bawa dia, Kristus bawa dia masuk ke Firdaus. Bawa dia untuk beroleh persekutuan lagi dengan Tuhan. Menunjukkan rekonsiliasi. Rekonsiliasi vertikal, Tuhan dengan umat Tuhan. Tuhan dengan manusia. Tuhan yang tadinya mengusir manusia, sekarang Tuhan membawa manusia untuk masuk dalam Firdaus. Maka ada rekonsiliasi vertikal yang dinyatakan. Tetapi kalau kita lihat juga, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes dan juga kepada Maria, kepada Yohanes katakan sambil menunjuk Maria, ini ibumu, dan kepada Maria menunjuk kepada Yohanes, ini anakmu. Kalau kita lihat Yohanes dan Maria, meskipun ahli Alkitab mengatakan mereka ada hubungan darah secara mungkin keponakan, sepupu, dan segala macam hubungan yang jauh. Tapi kita akan lihat sebenarnya mereka adalah dua orang asing. Mereka adalah orang yang bukan anak dan ibu, bukan keluarga inti. Mereka dua orang asing. Tetapi melalui salib, Tuhan Yesus mengatakan, ini ibumu, ini anakmu. Melalui salib, relasi yang tadinya relasi suami istri, relasi sama manusia yang saling benci, saling tegang. Kristus menyatakan di atas kayu salib, ada relasi keluarga yang baru. Ada relasi persekutuan di atas persekutuan salib yang berbeda dari relasi biologis. Dua orang yang tadinya asing, dua orang yang tadinya tidak tinggal serumah, dua orang yang tadinya mungkin tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Meskipun dikatakan sepupuan dan segala macam, tapi tidak akan seakrab itu. Tiba-tiba hari ini menjadi ibu dan anak. Hari ini menjadi saudara dan saudari. Menjadi relasi yang ibu anak itu kan relasi yang sangat intim. Relasi horizontal yang intim. Nah, maka melalui salib, relasi yang tadinya rusak antar sama manusia, kita bisa melihat itu menjadi manusia dapat kembali saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti kasih seorang ibu dan anak. Maka di sini kita juga bisa lihat kalau di gereja kita, kalau kita mengingat-ingat mungkin di sini kalau yang jadi ketua KTB ataupun yang sekarang sedang pelayanan bersama dengan anak-anak PMK misalnya, anak-anak mahasiswa, ataupun kita kalau lihat kanan kiri kita pikir 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, kita tidak saling kenal satu dengan yang lain. Tapi sekarang kok kita rasanya seperti saudara. Sekarang kok rasanya kita seperti ibu dan anak, seperti ayah dan anak. Kok bisa? Nah inilah, melalui salib, Kristus juga merekonsiliasi relasi sesama manusia. Maka ada rekonsiliasi ganda di atas salib. Rekonsiliasi manusia dengan Tuhan secara vertikal. Dan rekonsiliasi manusia dengan sama manusia secara horizontal. Rekonsiliasi ganda. Dan di sini juga kita bisa melihat kenapa Tuhan Yesus katakan hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah samamu. Inilah kemuliaan salib yang kedua. Terjadi rekonsiliasi yang sejati. Rekonsiliasi dengan Tuhan dan rekonsiliasi dengan sesama. Dan poin yang ketiga, secara cepat, salib itu adalah penggenapan dari perjanjian anugerah. Penggenapan di mana kalau kita lihat di Kejadian pasal 3, nanti akan ada keturunan dari manusia yang akan meremukkan kepala ular. Nanti akan ada yang mengalahkan iblis dengan mutlak. Melalui saliblah hal itu terjadi. Kematian di atas kayu salib itu menunjukkan bahwa dia
taat pada firman Tuhan, bukan tunduk kepada iblis, menunjukkan bahwa dia telah benar-benar secara sempurna menjalankan firman Tuhan. Dia mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Dia tidak berdosa sama sekali, maka dia menang atas dosa. Dia mati di atas kayu salib dan memberikan kemenangannya itu, kebenarannya itu kepada kita. Dia menaklukkan dosa. Dan melalui kebangkitan Yesus di atas kayu salib, kebangkitan Yesus setelah mati di salib, dia menaklukkan kematian. Maka sudah tidak ada lagi sengatan iblis. Tidak ada lagi kekalahan, tidak ada lagi iblis yang berkuasa atas hidup umatnya. Kemenangan mutlak di atas kayu salib. Maka dari sini kita bisa melihat setidaknya 3 poin kenapa salib itu mulia dan berbeda dengan apa yang dimengerti oleh dunia, bahkan oleh orang Yahudi sekalipun. Oke, diskusi mulai dari pertanyaannya Pak Wiro ya, saya jawab. Siapa Simon dari Kirene ya, yang memikul salib Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melihat di Alkitab, itu dalam peristiwa salib, atau juga dalam peristiwa-peristiwa yang lain, itu ada beberapa nama yang dimunculkan oleh penulis Alkitab. Kenapa nama itu dimunculkan oleh penulis Alkitab? Saya mengutip pendeta Hendri Ongko, dia mengatakan, nama yang dimunculkan itu menunjukkan bahwa orang yang membaca kitab itu familiar dengan nama itu. Jadi kita bisa membayangkan, ketika Markus menulis mengenai Simon dari Kirene, maka pembaca surat Markus itu tahu siapa orang ini. Nah, kalau dikatakan dia tahu siapa orang ini, atau juga Markus juga menulis pasukan yang kepala telinganya dipotong itu namanya Malkus. Kenapa itu namanya sampai ditulis? Pembacanya familiar. Kenapa pembacanya familiar? Kemungkinan besar orang ini itu bertobat dan menjadi orang yang berpengaruh di gereja. Jadi orang yang dikenal oleh umat Tuhan pada waktu itu. Jadi apakah dia masuk surga atau tidak masuk surga? Jawabannya bukan karena dia memikul salib Kristus. Tetapi mungkin setelah dia melihat Kristus yang disalib, mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia menjadi percaya. Tetap karena iman dia diselamatkan. Bukan karena dia berhasil memikul salib Kristus. Itu, Pak Wiro. Kemungkinan, itu menurut ya... Kalau menurut dari analisanya para ahli-ahli Alkitab, kemungkinan dia adalah tokoh penting di gereja pada waktu itu. Iya, ya nanti kita bisa berharap berjumpa lah di bumi baru, langit baru, di surga. Kita tanya gimana ya salibnya, berat, kasar. Tuh, apakah ada lagi pertanyaan, diskusi? Ya. Iya, terima kasih Bu Jul. Jadi kalau kutuk hukum Taurat itu kan diberikan sebagai, yaitu untuk menunjukkan orang yang taat pada firman Tuhan, itu ya taat pada Taurat kan. Orang yang dikatakan benar, itu adalah orang yang taat hukum Taurat, yang mengerjakan hukum Taurat tanpa cacat. Itu dikatakan benar, maka dia bisa dinilai sebagai orang benar, layak masuk surga. Nah, jadi syarat untuk masuk surga bagi orang Yahudi adalah taat hukum Taurat. Nah, itu kan kalau kita harus taat hukum Taurat dalam artian, kalau kita hari ini orang Kristen, memang baca hukum Taurat itu seakan-akan mudah 10 perintah Allah aja. Tapi bagi orang Yahudi pada zaman dulu, hukum Taurat itu bukan cuma sekedar 10 perintah Allah, tapi sampai sekitar 600-an sekian sampai jadi kitab sendiri, untuk mereka pelajaran satu persatu, untuk mereka bahas satu persatu, mereka ikutin satu persatu. Kalau sampai gagal mengikuti itu, maka ya nggak masuk surga, nggak dianggap benar. Contohnya yang Tuhan Yesus kutuk sangat keras itu. Kalau ada orang yang sudah memberikan persembahan kepada gereja, kemudian orang tuanya itu, orang tua dari orang yang sudah kasih persembahan itu kelaparan, butuh dipelihara oleh dia sebagai anak. Dia bisa katakan, nggak usah, saya tidak berhak untuk memberikan uangku atau makananku kepada kamu, karena aku sudah memberikan kepada bait Allah. Nah, itu kan hukum yang aneh sekali. Tuhan Yesus juga
kan mengutuk itu, nggak boleh, bukan kayak gitu maksudnya. Masih ada perintah yang kelima, misalnya hormati orang tua dan segala macam. Nah, karena hukum Taurat begitu berat, itu dikatakan yaitu menjadi kutuk. Manusia dianggap untuk bisa selamat harus bekerja mengikuti hukum Taurat. Itu kutukan, karena tidak akan ada yang bisa. Kita pun juga mau 10 perintah Allah murni aja. Kita mau bekerja gimana pun tuh nggak bisa sempurna mengikuti hukum Taurat. Maka itu kutukan, itu bukan berkat. Kalau mengertinya seperti itu. Nah itu maksudnya, kita dibebaskan dari kutukan itu. Sekarang kita bisa selamat, kita bisa dikatakan benar. Hanya percaya kepada Yesus Kristus. Dosa kita sudah diampuni, dan ketaatannya Kristus secara aktif dan pasif, yang kemarin sudah kita bahas, itu diperhitungkan menjadi milik kita juga. Ya, sama-sama. Wujud. Ada lagi? Kalau tidak ada, oke, selesai. Saya serahkan kembali ke Pak Wira. Mau tanya lagi, Pak Wira? Ya, sebenarnya ini agak menyimpang, tapi karena ini kan salib ya. Kalau dalam film-film horor itu kan salib itu kan jadi kebalik gitu ya. Iya. Kira-kira orang yang membuat film itu salib dikebalik ada artinya nggak itu kira-kira? Iya. Simbol kan, bukan kita karena salib itu mengusir setan atau apa gitu. Iya saya nggak tahu ya itu konsepnya gimana. Mungkin maksudnya salibnya rusak jadi kebalik gitu, jadi maksudnya ya kuasa Tuhan kalah atas kuasa iblis gitu. Tapi sebenarnya kalau secara tradisi sendiri salib terbalik itu adalah salibnya Petrus. Jadi bukan berarti salib terbalik itu menghina kekristenan atau bukan berarti menunjukkan kuasa Tuhan kalah. Enggak. Justru Rasul Petrus itu juga dia kan mati martir. Ketika dia mau dieksekusi, dia sudah tahu dia akan mati di atas kayu salib. Dia minta kepada orang yang eksekusi, "Ya, salibkan aku nggak apa-apa, tapi jangan disalib seperti Kristus. Saya tidak layak menerima itu. Jadi salib saya terbalik saja." Nah itu, menurut tradisi, Petrus disalib terbalik. Itu, Pak Wiro. Oke, sama-sama. Ya, Pak Eka. Malam, Pak. Ya, malam. Tes. Halo. Nah. Di sound. Simon Kirene itu saya pernah dengar dari YouTube itu dia memang orang Yahudi diaspora. Memang kebetulan dia untuk merayakan Paskah dia datang. Ya memang nasib dia jadi panggil untuk bantu angkat itu yang saya tahu, dan ke depan setelah itu dia menjadi kayak sebagai penginjil tapi nggak begitu terkenal lah. Yang saya tahu dia bukan pembesar, bukan atau memiliki jabatan di zaman itu. Nah itu sekedar sharing aja yang saya dapat dari YouTube. Nah yang mau ditanyakan, kalau kita ikut Yesus kan harus mau pikul salib. Mana kiasan? Sebenarnya pikul salib itu gimana nih kita ini kehidupan sehari-hari? Oh iya, terima kasih Pak Eka. Ya, jadi pikul salib, kembali lagi, kalau kita mengatakan kemuliaan salib, itu kan bukan kemuliaan yang menunjukkan kebanggaan diri, bukan kemuliaan yang menunjukkan saya punya harta seberapa, bukan kemuliaan yang menunjukkan saya punya posisi seperti apa. Tetapi justru ketika taat firman Tuhan, betapapun susahnya, meskipun iblis menggoda sampai Tuhan Yesus juga digoda oleh iblis waktu dia lapar, suruh mengubah batu jadi roti. Kemudian juga Tuhan Yesus yang dinaikkan di atas Bait Allah. Bait Allah itu kan konteksnya zaman dulu tempat yang ramai sekali, seperti di pasar banyak orang. Dinaikkan di atas, kemudian ditantang untuk lompat. Itu kalau dia bisa lompat dan melayang-layang, semua orang akan lihat dan bertepuk tangan. Wah, bravo, bravo. Ini memang benar-benar luar biasa. Dia akan dapat, kalau zaman kita hari ini, likes yang banyak, follower yang banyak, popularitas yang banyak. Bagi Tuhan Yesus bukan itu kemuliaan. Itu semua nggak penting. Itu semua bukan yang dicari. Tetapi taat pada perintah Tuhan. Hidup kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu tidak mudah. Secara etikanya kita, misalnya kita hari ini bekerja. Kemudian ada tawaran untuk kita ya ambil uang sedikit lah supaya bisa lebih kaya sedikit.
toh tidak merugikan perusahaan, toh tidak merugikan negara misalnya, kalau cuma ambil sepersekian. Nah, kita dikatakan memikul salib, ya kita nggak ikutin tawaran itu, kita tetap jalan bekerja secara jujur. Meskipun nanti orang-orang di sekitar kantor kita, ya saya cerita sedikit dari cerita Pak Hendra yang dulu pernah praktek di kita. Dulu kan dia pegawai pajak. Katanya waktu dia sebagai pegawai pajak, dia bekerja, suatu saat itu ada kepala perusahaan mana gitu, bawa 2 kantong kresek, itu full uang semua. Mungkin dia ngomong mungkin uangnya itu 100-an ribu, full besar, kresek besar gitu. Dia bawa, dia taruh di mejanya Pak Hendra. Dia cuman bilang, ini apa? Dia bilang, ya ini untuk bantulah, gini bahasanya orang gitulah. Pak Hendra ngomong, enggak mau, bawa pulang. Nah setelah itu, setelah pulang, teman-temannya sekantor itu menghina dia semua. Teman-temannya pada bilang, ngapain kamu? Dia juga, mereka kan mikir itu bisa dibagi-bagi kan, uang sebanyak itu. Dia jadi, seakan-akan jadi orang yang paling bodoh di kantor itu. Dihina oleh teman-temannya, dianggap ya nggak masuk dalam satu frekuensi, nggak masuk dalam segerombolan dunia itu. Jadi terasing kesannya. Tapi ya kita harus terima seperti itu. Itu salah satu memikul salib. Intinya memikul salib adalah menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah secara penuh. Nggak kompromi. Itu sih Pak Eka. Kristus taat perintah Allah meskipun dia harus menderita secara semuanya, fisik, mental, dihina, miskin, telanjang, dipermalukan, ditolak. Dia tetap taat pada perintah Tuhan. Itu memikul salib. Itu, baik, ada lagi? Kalau nggak ada, ya Pak Wiro lagi. Ya, salib kan memang menjadi simbol penting bagi umat Kristiani lah ya. Di gereja, di rumah, ya di mana-mana, mobil pun kita ada salib. Pakai salib ya. Makasih. Ya, salib menjadi simbol penting lah. Bahkan orang-orang tertentu jadikan salib simbol yang mungkin sekedar supaya ngetren dan lain-lain. Tapi pada saat saya kebayangan dan bertanya-tanya, nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kira-kira dia membawa simbol salib nggak ya? Oh. Atau enggak, tentu yang lain ya, tapi kita kan selalu salib di mana kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan itu, ada kira-kira nggak ada tafsiran yang mengatakan itu nggak ya? Itu ada di Alkitab, kita buka Wahyu deh. Wahyu pasal 2, Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Ya ini yang Alkitab berikan ya, kita nggak bisa mengada-ada ada salib atau nggak ada salib, kita langsung lihat aja dari Alkitab. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu, Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16, saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya dapat banyak mahkota, dan padanya ada tulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan mengembalakan mereka dengan tongkat besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuhan yang atas segala Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat gambaran ini gambaran Tuhan Yesus yang nanti akan datang. Pakai kuda yang putih, kemudian nanti matanya bernyala-nyala, dan yang menarik ada tato. Ada tulisan di pasal 16, di pahanya ada tulisan Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Salib tidak terlihat di sini, tetapi kalau mengatakan bekas salib, bekas paku itu ada. Orang masih kenal dia sebagai anak domba Allah yang tersembelih. Bekasnya masih ada. Tapi simbol salibnya sendiri, ya kalau lihat dari sini sih sepertinya kita tidak akan melihat. Begitu, Pak Wiro.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh memandang kepada salib Kristus, kalau kami boleh ditebus setiap dosa kami, apa yang kami lakukan hari ini, apa yang kami lakukan seumur hidup kami, itu telah ditanggung oleh Kristus, ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan murka-Mu tidak tertimpa kepada kami, tetapi ditimpakan kepada Kristus. Sehingga kami saat ini boleh diperhitungkan sebagai umat Tuhan, kami boleh masuk sebagai umat perjanjian. Itu adalah satu anugerah yang indah, satu anugerah yang besar. Maka biarlah kami selalu memandang kepada salib itu, dan biarlah kemuliaan salib itu yang menjadi kebanggaan kami. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.